Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five. Wah, adik-adik semua tentunya pada saat hari ini sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Hari ini Losa Stevi mau mengajak semua adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita naikkan sebuah pujian. Bapa-Ku datang padamu. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Kita berikan suara kita yang paling baik buat Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan
kepadamu. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setiamu buat setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segalanya yang telah Engkau berikan buat kami. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami telah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan ibadah kami saat hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, coba lo Stevi mau sapa sekali lagi. Shalom. Wah, ternyata semangat semua. Shalom. Ya, wah, hebat-hebat semua ya anak-anak sekolah minggu GK Anugerah. Nah, Lotus Stevi mau mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun 2022. Nah, semuanya sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan memujikan sebuah pujian. Hai, siarkan di gunung. Semuanya boleh bertepuk tangan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lagi ya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, masih tetap dengan bangkit berdiri, kita akan pujikan sebuah pujian. Satu pujian lagi, Gembala Jaga Domba. Dengan tetap sambil bertepuk tangan sukacita ya. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba,
Tiba-tiba berbunyi suara dari surga, malaikat bersoraklah, puji mulia baginya. Yesus Kristus telah lahir, malam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Sang Raja. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba berbunyi suara dari surga, malaikat bersoraklah, puji mulia baginya. Yesus Kristus telah lahir, malam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Sang Raja. Mulia bagi Sang Raja, mulia bagi Sang Raja. Yeay! Nah, silakan duduk adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita buka telinga kita baik-baik. Kita siapkan hati kita siapkan sikap kita yang baik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan sebuah pujian. Ku mau dengar cerita. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku mau dengar cerita. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini Lausa Tuti bisa kembali bersama-sama dengan adik-adik beribadah.
Hari ini kita bersuka cita karena kita masih dalam suasana Natal. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan Yesus senantiasa boleh terus menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersuka cita dan mengucap syukur karena Engkau masih menolong, masih menjagai, masih menyertai dan masih memberkati kami sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami senantiasa percaya bahwa kasih-Nya Tuhan, penyertaan-Nya Tuhan senantiasa boleh menyertai setiap kami anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang beribadah. Tuhan Yesus, tiba waktunya kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang 3 orang Majus dengan tema kado terindah. Tuhan sudah memberikan kita kado terindah, yaitu Yesus Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Kalau orang Majus memberikan emas, kemenyan, dan mur, tapi seperti yang firman Tuhan minggu lalu kita dengarkan, bahwa kita harus memiliki hati yang taat, hati yang mengasihi, hati yang setia kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Lose ingin bercerita tentang masih dalam kisah Natal, bahwa berita tentang kelahiran Yesus itu tidak hanya didengar oleh orang Majus, tetapi juga para gembala. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Adik-adik bisa memperhatikan di layar masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang Lose tadi katakan, bahwa berita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu tidak hanya didengar oleh orang Majus, tetapi juga para gembala. Jadi pada waktu itu ada sekumpulan para gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di malam hari di padang rumput. Mereka sedang berjaga-jaga menjaga ternak mereka. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat Tuhan dan para gembala jadi takut. Kok tiba-tiba muncul malaikat Tuhan? Malaikat Tuhan itu berkata, "Jangan takut karena ada kabar kesukaan bagi seluruh bangsa." Ketika malaikat itu datang dan para gembala didatangi, malaikat itu berkata, jangan takut karena ada kabar sukacita, kesukaan bagi kita semua. Kira-kira apa ya kabarnya? Kalau kabarnya sukacita, pasti kita yang dengar juga sukacita. Pasti kita yang dengar juga bahagia. Pasti kita yang dengar juga bersemangat. Kira-kira apa ya kabarnya? Jadi malaikat Tuhan itu berkata kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, ternyata kabar sukacitanya yaitu kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Seperti yang didengar oleh orang-orang Majus. Kabar itu juga disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Adik-adik, kalau adik-adik jadi gembala yang didatangi malaikat pada waktu itu,
Kira-kira perasaannya seneng atau sedih atau bagaimana? Lause pastinya senang. Karena apa? Karena malaikat Tuhan membawa kabar yang penuh sukacita, yaitu Tuhan Yesus telah lahir di kota Bethlehem. Apa ya respon mereka? Apakah mereka seperti 3 orang Majus yang dengan bersukacita, yang dengan bersemangat, yang dengan antusias mencari bintang timur? Apakah para gembala seperti itu? Atau ternyata cuek dengan kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus? Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, malaikat tersebut juga menyampaikan bahwa mereka akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin di palungan. Jadi tanda-tandanya para gembala itu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus di kain lampin di palungan. Dan setelah malaikat itu berkata, tampaklah bala tentara surga itu berkata bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Wah, pasti rasanya sukacita, pasti rasanya bahagia bisa menyaksikan para malaikat berkata bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Adik-adik, ternyata respon para gembala, mereka berkata kepada teman satu dengan yang lainnya, ayo kita segera cari apa yang sudah diberitakan oleh malaikat Tuhan kepada kita. Ayo. Akhirnya mereka pergi dengan cepat untuk menjumpai bayi Yesus dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, tanpa ragu-ragu, tanpa bertele-tele, tanpa basa-basi atau gak usah lah, enggak. Tapi mereka langsung dengan antusias ingin menemui bayi Yesus. Adik-adik yang terkasih, ketika mereka berjalan sampai akhirnya mereka tiba di rumah Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Jadi para gembala itu akhirnya sampai di rumah Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Nah, ketika para gembala itu masuk dan melihat bayi Yesus seperti yang dikatakan oleh para malaikat, bahwa bayi Yesus nanti itu ada di atas palungan dibungkus kain lampin. Apa yang mereka lakukan? Seperti orang-orang Majus, bahwa para gembala sujud menyembah kepada bayi Yesus. Mereka dengan penuh kerendahan hati sujud kepada bayi Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mereka merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan karena pada akhirnya mereka boleh bertemu dengan bayi Yesus. Ketika mereka bertemu, mereka memberikan penghormatan dengan sujud menyembah kepada bayi Yesus dan akhirnya mereka pulang dengan hati yang gembira dan juga dengan memuji Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika berita tentang kelahiran Yesus diberitakan, orang Majus, para gembala, mereka memiliki hati yang luar biasa. Orang Majus seperti firman yang sudah kita dengar minggu lalu, bahwa ketika mereka mencari bayi Yesus, mereka itu perjalanannya tidak hanya 1-2 jam, tapi bertahun-tahun. Mereka tetap bersemangat, tetap bersukacita. Coba bayangkan ya, kalau kita lewat di padang gurun, kalau malam dingin, kalau siang panas, pasti kita yang jalan akan banyak mengeluh. Pasti kita yang jalan pasti akan, sudahlah gak usah. Tapi orang Majus dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan mendengar tentang kabar kelahiran Tuhan Yesus, mereka bersemangat. Bahkan memberikan sesuatu yang baik, kado yang terindah, yang spesial buat Tuhan, yaitu emas, kemenyan, dan mur yang harganya juga tidak murah, mahal sekali. Seperti dengan orang Majus,
para gembala juga begitu bersemangat. Mereka mencari Tuhan Yesus, bayi Yesus. Mendengar berita tentang kelahiran Yesus, mereka bersemangat mencari dan sujud menyembah kepada bayi Yesus. Adik-adik, seperti orang Majus, seperti para gembala, kita juga mendengarkan kabar sukacita dari tahun ke tahun. Dan puji Tuhan, tahun ini kita boleh bersama-sama kembali merayakan hari Natal. Itu karena pertolongan Tuhan. Bagaimana ya ketika kita mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, Natal, apakah kita seperti orang Majus? Apakah kita seperti para gembala? Atau malah sikap kita berbeda? Lause, aku gak bersemangat deh. Karena Natalnya tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Karena Natalnya di masa pandemi. Jadi menurutku biasa-biasa saja sih Natal tahun ini. Aku gak bersemangat, aku gak bersukacita. Nah, kalau kita perhatikan orang Majus dan para gembala tadi, mereka harus mencari Yesus. Tapi saat ini kita sudah menerima Yesus, kita memperingati hari kelahirannya. Apa dong yang harus kita lakukan di hari Natal ini? Apakah pandemi membuat kita tidak bersukacita merayakan hari Natal? Tentunya tidak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Berita Natal yang sudah kita dengar dari tahun ke tahun. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Jadi meskipun di masa yang tidak baik, masa yang kurang bersahabat, bahkan kita harus beribadah di rumah, kita harus tetap menyambut Natal dengan penuh sukacita. Tuhan, terima kasih karena aku masih bisa merayakan Natal. Aku masih bisa beribadah. Aku masih bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti orang Majus, seperti para gembala, kita juga mau menyambut hari Natal dengan penuh sukacita. Tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tidak jadi setengah hati, tapi tetap bersukacita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mendengar berita tentang hari kelahiran Tuhan Yesus, menyambut hari Natal. Yang kedua yaitu beritakanlah berita sukacita kepada orang lain. Jadi berita tentang Tuhan Yesus, berita tentang keselamatan itu kita mau bagikan kepada oma opa kita, kepada mama bapak kita, kepada kakak kita, adik kita yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka juga bersukacita karena apa? Karena Tuhan Yesus hadir menyelamatkan diri kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita bersukacita, mari kita memberitakan berita sukacita di Natal tahun ini. Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman yang kita terima menjadikan kita lebih bersukacita dan bersemangat di hari Natal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar bertumbuh di dalam hati kami dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang senantiasa terus bersukacita dalam segala keadaan, dalam segala hal, sekalipun saat ini kondisi di bangsa dan negara kami belum baik karena pandemi yang ada. Tuhan, kiranya hari Natal tahun ini membuat kami juga mampu menjadi saksi-saksi Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Berkati sekolah minggu kami GKA Anugerah Tulung Agung, kiranya kami juga semakin hari boleh semakin memuliakan Tuhan melalui komisi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Lost Tuti bisa kembali beribadah dengan adik-adik meskipun kita ada di tempat yang berbeda. Ingat ya, apa yang sudah kita dengarkan hari ini mau kita simpan dalam hati dan kita mau taat melakukan firman Tuhan. Adik-adik, tidak terasa kita ada di penghujung tahun 2021 dan kabar sukacita bagi kita semua. Nanti tahun baru 2022 bulan Januari kita akan beribadah secara offline di gereja. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.